Sebagai wujud dukungan terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, REDD, Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia melakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution keempat, RBC4. Peluncuran hasil kerjasama strategis ini diresmikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Joyo Hadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Ruth Kruger Giverin saat kegiatan sosialisasi hasil COP29 UNF di Jakarta, 10 Desember 2024. Dalam RBC 4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar $60 juta Amerika atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019-2020. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menerima 3 kali pembayaran pendanaan. Pembayaran pertama sebesar $56 juta Amerika diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016-2017 sebesar 11,2 juta ton CO2. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar $100 juta Amerika diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017-2019 sebesar 20 juta ton CO2. Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan, dana yang diterima Indonesia telah didistribusikan, khususnya dalam mempertahankan target volume net sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya. Dalam kesempatan ini, Dubes Ruth Kruger turut mengungkapkan bahwa Norwegia sangat bangga atas kemitraan dengan Indonesia. Ia juga menyatakan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh bagaimana negara ini mampu mengurangi emisi dari deforestasi. Hal ini adalah sesuatu yang harus diakui di tingkat global. Menurutnya, alasan Norwegia menjalankan kemitraan ini adalah karena perubahan iklim merupakan tantangan global. Indonesia dinilai telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan tidak hanya memberi arti penting bagi Indonesia, tapi juga di tingkat global. Sebagai informasi, pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah Kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Ruth Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Belland Eriksen. Indonesia dan Norwegia kemudian menyepakati kemitraan baru pada tanggal 12 September 2022 di Jakarta, yang diimplementasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding, MOU, untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. MOU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Adapun ruang lingkup kerjasama dalam MOU ini meliputi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat, peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan dekomposisi lahan gambut, dan penguatan penegakan hukum. Ketika membahas lebih lanjut tentang RBC 4 pada awal tahun 2024, Siti Nurbaya menekankan bahwa kemitraan Indonesia-Norwegia dibangun atas dasar kesetaraan dan didasarkan pada bukti berdasarkan fakta. Dengan begitu, kerjasama ini juga akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil tindakan nyata bersama untuk mencapai tujuan iklim masing-masing negara.